Sobat TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC, ngobrol asik, dapat inspirasi, bareng aku, Puspa, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, seperti biasa, aku sudah bersama bintang tamu yang luar biasa, dan pada podcast kali ini aku sedang bersama seorang mahasiswi yang merupakan salah satu anggota dari UKM Farmasi STIE Taman Siswa Banjarnegara. Dan di tahun ini, dia sudah mengikuti ekspedisi Rogo Jembangan, yang pastinya banyak sekali cerita dan pengalaman yang unik dan menarik, yang akan dibagikan ke Sobat TC di rumah semuanya. Yuk langsung aja kita kenalan sama bintang tamu kita. Halo Kak Zulfa. Halo. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik-baik. Baik, oke. Nah sebelum lanjut Kak, boleh dong sapa kenal dulu sama Sobat TC di rumah? Halo semua, perkenalkan saya Zulfa Amelia. Saya mahasiswa dari STIE Taman Siswa Banjarnegara yang ikut serta dalam unit kegiatan mahasiswa Palmasti. Nah Kak Zulfa akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Kak kalau boleh tahu? Untuk akhir-akhir ini sih kuliah, cuma ada beberapa penambahan persiapan kegiatan di bulan depan. Oke, nah Kak, aku sudah semakin penasaran nih sama ekspedisi yang sudah Kakak ikuti tahun ini. Barangkali Sobat TC belum tahu nih ekspedisi Rogo Jembangan itu kegiatan seperti apa sih? Jadi untuk ekspedisi Rogo Jembangan sendiri itu sebenarnya pendataan mengenai ragam hayati di Rogo Jembangan sendiri seperti flora, fauna. Nah, tujuannya ini sebenarnya buat upaya konservasi gitu. Oke, jadi ekspedisi Rogo Jembangan itu adalah riset atau melakukan penelitian tentang flora dan fauna di Gunung Rogo Jembangan gitu ya Kak? Iya. Oke. Nah waktu itu ada banyak flora dan fauna yang sudah ditemukan sama Kakak? Cukup banyak. Di antaranya ada apa aja Kak? Jadi goalsnya kan yang buat ekspedisi Rogo Jembangan ada kantong semar sama anggrek. Itu di bagian flora. Nah kita dapat tuh dua-duanya. Terus ada yang di bagian fauna kita juga dapat beberapa temuan yang pastinya menarik ya. Ada rusa, ada terenggiling, ada musang. Ya, dan lain-lain lah. Wah, gitu. Menarik banget ya Kak. Nah ini kita udah tahu nih ekspedisi Rogo Jembangan itu kegiatan seperti apa. Nah aku semakin tertarik, kenapa Kak Zulfa ini tertarik ikut bergabung di ekspedisi Rogo Jembangan di tahun ini? Apa sih yang buat Kakak itu tertarik pengen gabung? Ya, jadi sebenarnya kan yang menginisiasi ekspedisi ini kan dari Sekber. Nah kebetulan aku ikut di pengurus Sekber. Jadi mungkin diharuskan ikut ke kegiatan itu. Tapi selain itu jadi ada kemauan. Kan ini kegiatan yang nggak selalu setiap tahun ada. Jadi kayak kenapa nggak ikut gitu. Jadi ini juga first time buat Kak Zulfa? Iya. Wah, pengalaman baru gitu ya Kak? Iya, betul. Nah pastinya di setiap ekspedisi itu pastinya ada banyak tantangan ya, mulai dari cuaca, terus medanya juga, dan juga kerjasama dalam tim gitu ya. Nah menurut Kak Zulfa sendiri apa sih tantangan terbesar yang sudah Kakak lalui bersama tim? Oke, jadi buat tantangan terbesar jelas cuaca, karena waktu kita di lokasi kita nggak tahu cuaca kedepannya mau gimana gitu. Kita pun nggak bisa bergantung sama Google kan. Jadi tantangan terbesar termasuk cuaca. Nah selain itu juga dari diri sendiri, kesiapan mental itu berpengaruh banget buat kemarin kegiatan. Itu berarti Kak Zulfa persiapan untuk selama mengikuti ekspedisi itu berapa Kak? Berapa hari atau bahkan bulan persiapannya? Oke. Buat persiapan sih cukup lama. Jadi di tahun 2024 di bulan Oktober kita mulai persiapan. Wah, sudah 1 tahun yang lalu berarti ya Kak? Iya. Wow, keren sih Kak, keren. Nah selain tantangan di setiap ekspedisi juga pastinya punya momen yang berkesan gitu ya Kak. Nah menurut Kak Zulfa sendiri apa sih momen yang paling membekas sampai saat ini? Jadi buat seluruh rangkaian kegiatan sebenarnya berkesan, tapi yang paling berkesan itu jelas waktu kita di lokasi. Jadi semuanya, setiap kegiatan, setiap hari itu membekas banget. Bersama-sama gitu ya, melalui setiap tantangan gitu ya. Oke, nah dari momen itu pasti kan ada pelajaran berharga gitu ya Kak. Nah dari Kak Zulfa sendiri apa sih pelajaran yang bisa Kakak rasakan manfaatnya sampai sekarang? Mungkin dari saya sendiri itu adalah persiapan mental, kesiapan mental untuk segala kegiatan setelah ekspedisi itu berbeda banget sebelum dari ekspedisi. Before afternya itu beda gitu ya? Iya, feel-nya udah
beda banget lah. Beda banget. Oke. Jadi menurut kakak ekspedisi Rogo Jembalan itu worth it buat diikuti gitu ya? Worth it banget. Worth it banget. Barangkali coba tisi-tisi di rumah dan teman-teman di luar sana mungkin ada yang pengen tertarik ikut ekspedisi seperti kakak. Nah dari Kak Zulfa ada nggak sih tips atau persiapan khusus yang penting banget supaya mereka itu bisa ikut ekspedisi dengan lancar dan menikmati setiap proses perjalanannya? Jadi mungkin persiapannya jelas mental, fisik, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan karena jelas kedua ini bakal bantu banget waktu kegiatan di alam bebas. Terus ada peralatan. Nah, jangan sampai ini peralatan malah menghambat di kegiatan. Nah selama kakak ikut kegiatan di alam, itu kan kakak ini bukan pertama kali atau pertama kali kak? Enggak pertama kali. Yang pertama kali, tapi pasti pernah ya membawa barang yang mungkin nggak seharusnya dibawa gitu. Iya. Itu pernah. Itu kakak pernah bawa apa kak? Kalau boleh tahu. Oke, sebenarnya ada beberapa barang, cuma yang paling nggak berguna itu skincare. Karena kan kita di alam bebas, nggak mandi, nggak. Oke, kita spare airnya mungkin jarang. Nah, jadi waktu penggunaan skincare nggak begitu signifikan banget. Oh ya. Nah kita sudah banyak mendengar nih kak, ada berbagai macam bencana alam yang terjadi di berbagai daerah gitu ya. Ada bencana banjir, ada juga bencana tanah longsor, termasuk tanah longsor di Banjarnegara. Nah aku juga pernah dengar Kak Zulfa sudah menjadi relawan di tanah longsor Banjarnegara di Desa Pendanarum gitu ya. Oke, nah aku penasaran kak, apa sih sebagai relawan apa aja kegiatan yang sudah kakak ikuti di sana? Jadi waktu itu ada beberapa tugas. Yang pertama itu kita bantu di bagian logistik. Jadi kita bantu di pos logistik buat penyaluran-penyaluran. Sama ada juga jadi tim kebersihan di posko kecamatan sama di posko lokasi. Oke, gitu ya. Oke. Nah, Kak tentunya sebagai relawan itu pasti kan menguji kesabaran kita saat di lokasi gitu ya, Kak. Nah, gimana cara Kak Zulfa itu mengelola perasaan kakak saat berada di lapangan agar tetap kuat? Jadi waktu itu sebisa mungkin kontrol emosional. Jadi kenapa harus kontrol emosional? Karena kalau kita kacau, pasti kita bantu juga nggak bakal maksimal gitu. Oh iya, iya sih kak, benar-benar. Jadi kita harus tabah gitu ya, tetap hatinya gitu ya. Oke, nah kalau tadi kan di ekspedisi, aku belum dengar itu kakak beramai-ramai dengan anak-anak Palmasti anggota Palmasti lainnya atau gimana kak? Jadi anggota lain Palmasti juga ikut. Nah, jadi total anggota Palmasti yang ikut itu ada 5 orang. 5 orang. Yang 2 orang ikut ke dalam pendataan di lokasi di hutan. Yang lain itu bantu di bagian bawah. Jadi ikut bantu-bantu di posko sosial budaya, dia yang ikut. Nah, dari Kak Zulfa sendiri apa nih job desk-nya? Jadi waktu yang ekspedisi kemarin, aku ditugasin di bagian peneliti kehutanan. Oh, itu tugasnya ngapain, Kak? Jadi buat peneliti tutupan lahan, status hutannya masuk ke bagian apa, kemudian flora fauna juga masuk di situ. Oke. Nah, aku juga penasaran nih, kenapa sih Rogo Jembalan itu dipilih menjadi tempat ekspedisi? Jadi di Rogo Jembalan sendiri itu kan sebenarnya nggak ada data konkret mengenai flora fauna. Jadi kita dari Sekber memilih itu buat sekalian pendataan. Jadi flora faunanya di dalam itu apa aja kita data. Nah itu berarti ekspedisinya itu ada berjalan berapa hari kak? Jadi buat total ekspedisi yang kemarin itu di 10 hari. 10 hari. 10 hari. Itu ada rangkaiannya sih kak? Yang pertama mungkin 3 hari untuk apa? Oh, ada. Jadi yang 3 hari kita di pos pantau bawah, itu di lokasi Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening. Nah itu tujuannya ya buat pendataan, tapi yang masih di bawah, di masyarakat. Jadi kita tanya-tanya ke masyarakat, data-data mengenai lokasi ini apa aja itu. Terus yang 7 hari kita baru masuk ke hutannya. Jadi kita pendataan langsung di hutan. Oh langsung terjun ke hutan juga langsung. Nah dari perjalanan kakak selama 7 hari ya kurang lebih di dalam hutan itu, ada nggak sih kak hal baru yang baru pernah kakak temui di hutan itu? Jadi yang buat unik ya yang di dalam kegiatan kemarin itu ada satu jamur yang ini bentuknya unik. Jadi kayak bentuk anemon, cuma warnanya hitam. Ada serbuk-serbuknya juga. Ada serbuk-serbuknya? Iya.
Wow. Oke, nah tadi jamurnya itu menarik banget ya Kak. Iya. Bentuknya itu seperti anemon dan ada serbuk-serbuk putih gitu ya. Nah selain jamur Kakak juga pastinya ada goals tadi ya katanya kantung semar gitu ya. Iya. Nah itu waktu pertama kali nemuin kantung semar itu Kakak gimana? Waktu pertama kali ketemu kantong semar kan nggak di hari pertama langsung, jadi beberapa hari setelah kita perjalanan baru ketemu. Ya waktu kita fresh ketemu itu, ya kita seneng lah. Gitu. Jadi kan ada goals yang udah kita tanemin di situ, kita dapat gitu. Jadi yang buat kantong semar ini kan ada yang bilang cuma hanya ada di Gunung Slamet. Nah jadi statement itu terpatahkan atas dasar ekspedisi kemarin. Gitu. Karena kita nemuin jenis kantong semar yang sama yang hanya di Gunung Slamet. Selamat. Oke. Nah, itu Kakak yang lihat atau teman-teman Kakak? Teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Iya. Nah Kak, dari berbagai macam tanaman dan flora fauna yang sudah Kakak teliti tadi, itu Kakak masing-masing individu per tim itu mengumpulkan atau bersama-sama Kak? Enggak, jadi yang buat peneliti kan udah dibagi, ada tim kehutanan, ada flora fauna. Jadi hanya tim peneliti ini yang bikin laporan. Oke, tim penelitinya ya? Iya. Oke. Nah terakhir nih Kak, apa sih harapan atau pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana agar mereka lebih berani, lebih peka dan lebih peduli untuk terjun langsung di berbagai aksi kemanusiaan? Jadi buat mahasiswa-mahasiswa yang lain jangan pernah ragu buat ikut kegiatan sosial karena masih ada hal-hal lain yang perlu kita bantu, ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita ikuti. Oke, bisa dicatat ya Sobat ICT di rumah. Oke, nah itu dia tadi obrolan kita ya, kita sudah ngobrol banyak dari mulai kita tahu apa itu kegiatan di ekspedisi Rogo Jembangan, tantangan yang Kak Zulfa ikuti, sampai juga momen yang berkesan untuk Kak Zulfa dan juga timnya gitu ya. Nah, buat Sobat ICT di rumah semuanya, kita belajar di petualangan Kak Zulfa di ekspedisi Rogo Jembangan dan juga pengabdian Kak Zulfa sebagai relawan longsor di Pandanarum, bahwasanya semua itu tidak hanya tantangan fisik ataupun emosi gitu ya, tidak hanya mengatur emosional tapi juga tentang pembentukan karakter untuk bisa mengelola manajemen risiko dan juga kerjasama dalam tim gitu ya Kak. Nah dari pengalaman Kak Zulfa itu kita juga bisa mengambil bahwa setiap langkah itu, setiap aksi apapun peduli itu adalah suatu hal yang berarti, sekecil apapun itu, dan bisa membawa perubahan yang besar bagi masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati menjadi generasi yang lebih peduli dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya Kak. Oke. Nah itu dia obrolan kita pada hari ini. Aku berterima kasih banget sama Kak Zulfa sudah meluangkan waktunya untuk hadir membersamai aku di podcast kali ini. Terima kasih ya Kak Zulfa. Sama-sama. Nah barangkali buat teman-teman di rumah semuanya ada yang masih ingin ditanyakan Kak Zulfa atau barangkali ada yang ingin ekspedisi juga ikut bersama Kak Zulfa, boleh Kak disebutkan username IG-nya? Username IG di @_Zulfa Amelia. Oke, nanti kita cantumkan di link deskripsi gitu ya. Nah, aku juga berterima kasih untuk Sobat ICTC di rumah semuanya yang sudah menyaksikan episode kita sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi dapat menghibur dan menginspirasi Sobat ICTC di rumah semuanya. Jangan lupa buat subscribe YouTube kita di Tabara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun ada ide konten menarik untuk podcast Rotasi selanjutnya, teman-teman bisa DM di Instagram kita di @tabara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.